Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rul Putra Asrun dengan NIM H071231231072 dari program studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari hasil pemetaan saya, yaitu pemetaan sistem informasi geografis pada desa, studi kasus di Desa Benteng Gajah, Kabupaten Maros, Kecamatan Tompobulu. Jadi berikut adalah hasil akhir peta saya, yang dimana di sini layouting pada peta terdapat tujuan desa saya yang saya digitasi dan melakukan pemetaan, yaitu di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu di Kabupaten Maros, dan memberikan skala serta legenda. Jadi legenda ini ada kantor desa, ada tower BTS, sungai, jalan, sarana ibadah, lalu pemukiman, serta batas desa Benteng Gajah itu sendiri. Lalu berdasarkan dari peta-peta ini, saya mengambil dari sumber data. Yang pertama itu saya menggunakan Google Earth, dan yang kedua itu saya menggunakan peta RBI di Kabupaten Maros, dan saya juga menggunakan sumber data dari peta batas desa Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada informasi juga penting mengenai siapa pembuat peta tersebut, di mana saya sendiri, dan informasi mengenai program studi saya. Lalu untuk mengenai profil Desa Benteng Gajah. Jadi profil Desa Benteng Gajah ini, Benteng Gajah sendiri itu nama dari sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi Desa Benteng Gajah ini dia berstatus desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swakarya. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 24,03 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.278 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk itu sebanyak 53,18 jiwa pada tahun 2017. Nah, pemerintahan desa ini dia berada di Dusun Polewali, yang dimana tujuan saya melakukan pemetaan sistem informasi desa ini agar bisa memberikan sebuah gambaran visual mengenai infrastruktur desa, seperti lokasi fasilitas, jalan, sungai, dan batas administrasi. Dengan adanya pemetaan ini, pemerintahan desa dapat lebih mudah dalam merencanakan pembangunan dan memperbaiki infrastruktur, serta mengoptimalkan pada akses terhadap pelayanan publik. Lalu adapun tujuan pemetaan dari Desa Benteng Gajah sendiri,
Yang pertama itu mengenai penyajian informasi wilayah desa. Jadi peta ini bertujuan menyajikan informasi mengenai apa saja yang ada di wilayah Desa Benteng Gajah secara visual dan sistematis. Tentu untuk mempermudah pemahaman mengenai lokasi geografis di desa-desa eh, di Desa Benteng Gajah dan batas-batas serta fitur-fitur fasilitas-fasilitas apa yang ada di Desa Benteng Gajah. Lalu identifikasi fitur geografis dan infrastruktur, di mana peta ini juga berbagai fitur geografis seperti sungai, jalan, dan infrastruktur seperti BTS, rumah, sarana ibadah, dan pemukiman. Ini membantu dalam memahami distribusi sumber daya alam dan infrastruktur pada desa tersebut. Lalu yang ketiga itu ada mengenai penentuan batas wilayah. Penentuan batas wilayah ini menunjukkan jelas kita bisa menggunakan garis yang berbeda warna. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang tepat tentang wilayah administrasi desa di Benteng Gajah dan analisis distribusi pemukiman. Jadi lokasi pemukiman penduduk ditandai dengan simbol tertentu pada peta. Ini berguna sebagai untuk menganalisis pola pemukiman, kepadatan penduduk, serta distribusi populasi di desa tersebut. Adapun ruang lingkup dari Desa Benteng Gajah, yang pertama itu ruang lingkup utamanya tentu batas administrasi pada Desa Benteng Gajah yang meliputi semua area di dalam garis batas desa, yang dimana termasuk pemukiman, sungai, dan fasilitas umum lainnya. Peta ini juga menunjukkan mengenai yang namanya distribusi pemukiman penduduk di dalam desa, karena simbol atau tanda tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi rumah-rumah warga serta ruang lingkup yang mencakup mengenai jaringan jalanan, baik jalan utama maupun jalan terpencil yang menghubungkan pemukiman satu dengan lainnya. Ini tentu penting untuk kita bisa memahami aksesibilitas dan konektivitas dari sebuah wilayah. Dan mengenai lokasi BTS, Best Transceiver Station, yang juga menjadi bagian dari ruang lingkup pada Desa Benteng Gajah ini, yang dimana berkaitan dengan aksesibilitas komunikasi dan teknologi pada informasi di wilayah tersebut. Dan sungai ini termasuk juga dalam ruang lingkup pemetaan informasi,
karena penting untuk manajemen sumber daya alam. Adapun pengumpulan data dari Desa Benteng Gajah, saya menggunakan Google Earth karena sebagai sumber referensi spasial untuk mendapatkan gambaran visual wilayah secara satelit, dan Google Earth juga itu dia bisa memberikan data topografi, lokasi pemukiman, serta identik seperti jalan, sungai, dan fitur alam lainnya. Lalu saya mengambil di internet pada PT RBI Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan. Peta ini dia kemungkinan merupakan peta resmi Badan Pertanian Nasional karena di website tersebut sudah memperlihatkan juga mengenai peta resmi dari Badan Pertanian Nasional atau instansi terkait di Kabupaten Maros. Saya ini gunakan sebagai data. Saya mengambil data ini sebagai untuk mendapatkan data administratif seperti batas desa, sama tentunya untuk kantor desa di Desa Benteng Gajah ini. Lalu pada peta batas desa Provinsi Sulawesi Selatan, pada sumber ini saya mengambil di internet, dan ini membantu saya dalam menentukan batas-batas desa secara akurat, termasuk batas dengan desa tetangga. Adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan untuk menghasilkan sebuah peta informasi dari peta informasi pemetaan bagi sistem informasi geografis di mana teknik pemetaan ini dengan pengumpulan data dari berbagai sumber. Yang pertama, saya observasi lapangan, di mana survei lapangan itu ada lokasi pemukiman penduduk, jaringan jalan infrastruktur, fasilitas umum, masjid, dan lain-lain. Tapi di desa tersebut untuk akses puskesmasnya itu jauh dari wilayah desa tersebut, dan masjid, kebanyakan rumah ibadah daerah di wilayah Benteng Gajah tersebut itu mayoritas masjid. Lalu sekolah juga ada satu di Desa Benteng Gajah, dan banyak juga sekolah di luar, tapi di luar dari batas wilayah dari Benteng Gajah tersebut. Lalu sungai atau sumber air lainnya. Lalu saya menggunakan GPS, Global Positioning System, yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk menentukan koordinat geografis dari titik-titik penting di lapangan. Data GPS ini juga
tentunya sangat membantu dalam memastikan keakuratan lokasi pada suatu peta. Lalu teknik analisis citra satelit yaitu menggunakan Google Earth dan interpretasi visual. Jadi Google Earth itu citra satelit dari Google yang kita gunakan sebagai untuk mendapatkan gambaran secara visual tentu akurat mengenai wilayah secara keseluruhan, dan ini juga membantu dalam mengidentifikasi sebuah pola pemukiman, melacak aliran sungai dan kontur tanah, dan memetakan jaringan jalan secara lebih detail. Dan mengenai interpretasi visual, citra satelit itu dianalisis secara visual untuk kita bisa mengenali fitur geografis secara seperti hutan, lahan pertanian, dan lain-lain. Lalu dokumentasi administrasi seperti yang tadi saya jelaskan mengenai peta RBI Kabupaten Maros dan peta batas desa dari Provinsi Sulawesi Selatan. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai hasil pemetaan dari Desa Benteng Gajah. Yang pertama yaitu wilayah desa. Jadi wilayah desa ini menggunakan poligon, di mana peta ini menampilkan hasil pemetaan batas wilayah administratif dari Desa Benteng Gajah yang digambar dalam bentuk poligon berwarna pada peta, di mana poligon ini dia merupakan representasi spasial dari area yang secara hukum dan administratif masuk dalam wilayah desa. Dan pemetaan ini juga saya lakukan menggunakan aplikasi QGIS sebagai toolsnya, dan teknik digitasi berdasarkan data spasial seperti tadi yang saya jelaskan, citra satelit, peta RBI, peta batas desa Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu di sini ada batas desa, di mana dalam peta ini batas desa Benteng Gajah ditandai dengan garis merah kecoklatan yang mengelilingi area desa. Garis ini juga merupakan hasil dari digitasi dari peta dasar dari data administrasi resmi yang telah kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Batas ini juga menjadi sebuah dasar untuk kita bisa menentukan sebuah wilayah itu kita bisa menentukan wilayah kerja perangkat desa dan jalur distribusi infrastruktur serta mengenai perencanaan pengembangan pada wilayah di masa depan nantinya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa garis line string yang putus-putus itu merupakan dari akses jalanan yang ada di Desa Benteng Gajah, yang merupakan akses jalan utama
dan ditandai menggunakan tipe data lens ring. Lalu Menawa Tower BTS menggunakan mark point dengan penggunaan warna hitam. Nah, peta ini menampilkan lokasi BTS, Tower BTS dari Desa Benteng Gajah milik Telkomsel yang menunjukkan koordinat presisi dari posisi menara. Tower BTS ini juga merupakan salah satu infrastruktur dalam mendukung konektivitas jaringan komunikasi dan akses internet di wilayah desa. Nah, lanjut, ini adalah kantor desa dengan kantor desa dari Benteng Gajah yang dimana salah satu infrastruktur pelayanan publik utama di desa. Lokasi ini dipetakan menggunakan tipe data point, mark point yang menunjukkan posisi titik geografis kantor secara presisi. Titik lokasi kantor desa itu ditandai dengan simbol khusus pada peta, yaitu lokasi yang dimana mudah diidentifikasi dalam hubungannya dengan jalan desa, pemukiman warga, dan fasilitas umum lainnya. Lalu di sini sarana ibadah dapat dilihat bahwa dari hasil pemetaan di Desa Benteng Gajah mayoritas di daerah tersebut di Kabupaten Maros itu sarana ibadahnya masjid, dan di desa Benteng Gajah sendiri memiliki 5 masjid yang dimana sarana ibadah masjid utama itu di Desa Benteng Gajah, yaitu Masjid Jami Nurul Taqwa dan Babul Khair, yang dimana lokasi semua masjid itu kita tandai sebagai titik poin dengan ditandai dengan rumah menggunakan titik poin pada peta hasil digitasi di QGIS. Lalu ada sungai. Di sini peta menampilkan sungai utama yang mengalir di wilayah Desa Benteng Gajah yang telah dipetakan menggunakan poligon menggunakan line string di QGIS untuk menunjukkan luas di sebarannya secara detail berdasarkan hasil pengukuran digital. Lalu mengenai pemukiman ini ditandai dengan area kecil yang berwarna merah, mark point, yang tersebar di wilayah Desa Benteng Gajah, dan simbol ini kita bisa menunjukkan bahwa lokasi tempat tinggal persebaran penduduk pemukiman tampak tersebar secara tidak merata tentunya di Desa Benteng Gajah, karena beberapa daerah memiliki konsentrasi pemukiman yang lebih padat, sementara di lainnya pemukiman yang lebih jarang. Nah, mengenai analisis dan interpretasi data dan potensi Desa Benteng Gajah ini tentunya pada lahan pertanian, mayoritas di Maros itu lahan pertanian.
di Benteng Gajah sendiri menunjukkan bahwa lahan pertanian tersebar di wilayah desa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Benteng Gajah itu berprofesi sebagai petani dan komoditas utamanya itu berdasarkan literatur tentang Kabupaten Maros. Komoditas utamanya itu juga sering dibudidayakan seperti padi, jagung, dan palawija. Potensi pengembangannya itu lahan pertanian ini dapat dikembangkan menjadi agribisnis modern dengan dukungan teknologi dan pelatihan kepada petani tentunya. Lalu dengan potensi pariwisata, Desa Benteng Gajah ini juga dengan keindahan alamnya, pegunungan dan lembah, ekowisata merupakan potensi pariwisata alam yang dapat dikembangkan seperti wisata sungai, trekking atau camping dengan memanfaatkan kontur tanah dan keindahan alam. Lalu adapun tantangan dari Desa Benteng Gajah, yang pertama kontur tanah yang berbukit. Terus berdasarkan literatur juga tentang Kecamatan Topo Bulu, di wilayah ini juga memiliki kontur tanah yang bisa menyulitkan aksesibilitas dan pengembangan infrastruktur. Lalu dampaknya juga medan yang curam dan mempersulit transportasi barang dan jasa serta pembangunan jalan. Ancaman bencana juga tentu ada, maka dari itu daerah berbukit rentan terhadap bencana alam seperti longsor, banjir, terutama pengolahan lahan tidak dilakukan dengan baik. Mengenai mitigasi risiko, kita perlukan program mitigasi bencana untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur. Lalu solusi yang bisa kami berikan yaitu mengenai berdasarkan tantangan dan potensi yang ada, pengembangan, yaitu saya merekomendasikan yang pertama itu pengembangan agrobisnis modern yang memberikan pelatihan kepada petani tentang teknologi pertanian modern dan diversifikasi komoditas. Lalu yang kedua yaitu pengembangan pariwisata alam, yaitu mengembangkan paket wisata alam yang melibatkan masyarakat lokal tentunya sebagai pelaku utama. Dan yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur, tentu juga bisa memperbaiki jalanan dan menambah akses jalanan yang masih terpencil lah. Lalu konektivitas internet untuk mendukung aktivitas ekonomi juga tentunya. Lalu program mitigasi bencana yang dimana kita bisa melibatkan masyarakat
dalam program mitigasi bencana untuk mengurangi risiko. Lalu konservasi lingkungan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hasil pemetaan sistem informasi geografis desa pada desa Benteng Gajah di Maros. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.